Halo Leo, selamat datang kembali di readingan update untuk Leo ya. Ini adalah bacaan umum, tidak akan mungkin cocok untuk semua Leo ya. Kalau Leo tidak cocok di sini, silakan cek di zodiak, bacaan untuk zodiak Moon, Rising, Venus kamu ya. Caranya gimana? Kamu lihat di description box, ada link untuk cari zodiak Moon, Rising, Venus kamu. Kalau tetap nggak cocok, berarti ya bukan energi kamu ya, jadi santai aja. Dan buat kamu yang mungkin tidak sreg dengan cara saya baca kartunya, jangan dipaksain ya. Nggak perlu dipaksain, silahkan kamu boleh pindah channel ya. Dan mari kita ciptakan energi, memancarkan energi yang lebih positif dengan memilih kata-kata yang bijaksana saat kita berkomentar ya teman-teman. Kalau kamu misalnya ada sakit hati atau ada unek-unek, boleh sih curhat, nggak apa-apa ya. Saya kadang-kadang juga suka ngebacain curhat kamu di kolom komentar. Tetapi mungkin kita tidak perlu menjelek-jelekan orang lain ya. Kita ambil semuanya sebagai pelajaran kita ya. Bottom of the deck kamu punya Knight of Swords ya. Knight of Swords ini tentang ya, dia orang yang siap action, siap menebaskan pedangnya. Kamu lihat dia bawa pedang, udah siap-siap menebas gitu ya. Dan dia juga mesti pegang pedangnya itu dengan erat, dengan kuat ya, jangan sampai meleset, mesti tepat sasaran, nggak boleh tebas asal tebas ya. Mesti yang dipotong adalah hal yang benar-benar memang harus dipotong gitu. Artinya mungkin saat ini kamu Leo sedang ada hal yang perlu dipilih ya, sedang memilih mana yang perlu dilepaskan dan mana yang tidak ya. Kartunya berbeda-beda, tetapi pesan grand, pesan besarnya sepertinya sama, melepaskan apa yang sudah tidak bermanfaat dan fase baru ya. Dan juga karena aku kasih sini ya. Dan juga karena pedang atau sword itu juga tentang komunikasi, tentang kata-kata ya, tentang komunikasi. Mungkin beberapa di antara Leo memang lagi tantangannya adalah masalah komunikasi, mungkin dengan pasangan kamu, dengan orang-orang di sekitar kamu, dengan keluarga, dan bijak dalam memilih kata-kata ya. Jangan sampai kata-kata kamu setajam pedang yang melukai hati orang lain ya. Termasuk kalau komen di kolom komentar ya, pilihlah kata-kata yang menyejukkan, yang nurturing ya. Saya tidak melarang kamu untuk curhat, tapi ya tidak perlulah untuk menjelek-jelekan orang lain, apalagi dengan kata-kata yang kasar ya. Mari kita belajar bersama-sama ya, belajar untuk mengolah kata-kata kita menjadi lebih halus ya, supaya yang datang ke kita juga lebih baik. Oke, ini ada Call of the Muse, ada friendship ya. Kartu tarot yang kamu dapat Nine of Cups. Oke, Nine of Cups. Five of Cups. Oh, cups semua nih. Dan ini adalah Wheel of Fortune. Gimana sih kebaliknya ini? Oke. The Wheel of Fortune. Bagus dong ya, ada The Wheel of Fortune. Tapi di sini kamu punya Cups yang juga melambangkan perasaan nih ya. Orang ini ya, dia lagi melutut bawa chalice ya. Di sini dikatakan chalice atau ya cups aja biar gampang ya. Bawa kendi dan bejana yang berisi air di sini ya. Ini sebenarnya adalah meaningnya adalah enjoy ya.
ada impian kamu yang terwujud ya, dan kamu mesti menikmati apapun hasilnya ya. Mungkin apapun yang kamu perjuangkan sebelumnya, saat ini adalah layak untuk dinikmati hasilnya ya, karena kerja keras kamu ya, kamu layak gitu, kerja keras kamu selama ini kamu layak untuk menikmati hasil. Dan karena si Five of Cups ini, ada mungkin di beberapa di antara kamu merasa kehilangan ya, tetapi sebenarnya ini juga tentang kehilangan atau penyesalan di masa lalu mungkin ya. Tetapi itu sebenarnya tidak perlu, karena sebenarnya kamu punya will nih. The will ini adalah mungkin banyak perubahan ya, itu tadi ya. Banyak hal yang mesti kamu lepaskan, banyak hal yang hilang di sini ya, karena mesti kamu lepaskan dan banyak yang berganti gitu. Jadi kartunya berbeda-beda sekali lagi, tetapi pesannya mirip-mirip ya. Kamu lihat di readingan juga untuk zodiak yang lain ya, bahwa di sini the wheel ini adalah pergantian siklus ya, dan karena dia adalah fortune ya, ada keberuntungan juga di sini. Tapi bagaimana kamu supaya bisa dapat keberuntungannya itu ya. Roda keberuntungan itu mungkin ada buat kamu, tapi bagaimana kamu bisa menangkap energinya adalah kamu mesti aware atau menyadari ya, menyadari apa sih sekarang siklus apa yang sedang terjadi dalam hidupmu. Kalau kamu memang bebersih hal-hal yang tidak bermanfaat lagi, termasuk dalam hubungan kamu ya, dan mungkin ada sedikit perasaan bersalah atau menyesal ya, tetapi itu sebenarnya kalau kamu mau sadari itu sebagai suatu bagian dari adalah hal yang perlu gitu ya, hal yang perlu supaya hidup kamu berputar rodanya seperti itu ya. Dan di sini juga ada mengindikasikan kamu mesti punya kemampuan untuk beradaptasi dengan apapun perubahan yang terjadi ya, karena mungkin di masa-masa saat recording ini adalah masa-masa dimana saat yang tidak pasti ya, saat-saat yang tidak pasti gitu. Jadi mungkin kamu merasa banyak hal-hal yang tidak terduga, dan benar-benar kamu tidak bisa mengharapkan hasil gitu ya. Kamu bekerja tapi nggak tahu ini nanti bakalan untung atau rugi gitu. Tapi kemampuan untuk berani mengambil risiko, kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan yang mungkin saat ini cepat gitu ya, kondisi yang tidak menentu dan banyak perubahan cepat itu diperlukan untuk saat ini supaya kamu tidak kewalahan nantinya ya. Supaya kamu tidak perlu istilahnya merasa kecewa mungkin ya dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang kamu mau gitu ya. Jadi mungkin kamu udah bikin rencana, udah membuat suatu planning seperti ini, tapi ternyata semuanya tidak berjalan seperti apa yang seharusnya, tidak sesuai dengan harapan kamu ya. Kalau sesuatu itu tidak sesuai dengan harapan kamu, maka kamu tidak perlu kecewa gitu, karena di sini memang kamu dituntut untuk selalu menyesuaikan diri dengan apa yang terjadi ya. Si Call of the Muse ini juga nyeritain tentang ekspresi kreatif ya. Kamu lihat dia ada penari ya, dan ya mungkin beberapa di antara kalian ada penari, ekspresinya adalah seni ya. Jadi jangan takut untuk memperlihatkan ekspresi seni ya, mengeluarkan seni atau apapun ekspresi di dalam diri itu dengan seni ya. Mungkin beberapa di antara kamu perlu hal seperti ini ya. Dan ini juga adalah flowing ya. Sifatnya kalau orang menari itu ya kan gerakannya penuh gemulai gitu kan ya, seolah-olah seperti orang yang flowing gitu, mengalir aja. Nah, kamu pun perlu mengalir seperti ini ya teman-teman, supaya apapun
nanti yang kamu temui di depan kamu, kamu tidak kaget dan kamu bisa menyesuaikan diri dengan cepat gitu ya. Kalau kamu bertindak seperti air ya, di sini ada air, bertindak seperti air, dimana kalau ada hambatan di depannya dia akan mengitari hambatannya, cari jalan lain. Nah itu yang saat ini mesti kamu lakukan itu. Jadi jangan kaku ya, biarkan semuanya mengalir supaya kamu kemampuan adaptasi kamu terhadap perubahan yang tidak pasti saat ini sangat penting gitu, supaya kamu tidak sakit ya. Dan di sini ada friendship. Oke. Saatnya sekarang untuk mencari mereka yang akan memberikan dukungan dan dorongan kepada kamu ya, memotivasi kamu dalam perjalanan untuk memenuhi impianmu. Oke. Jadi ini juga seperti tadi aku reading untuk Gemini ya. Jadi untuk kamu mencapai apapun yang kamu inginkan itu, kamu tidak harus selalu mencapainya seorang diri, teman-teman ya. Tidak harus semuanya harus dikerjakan seorang diri. Di sini adalah bahwa teman-teman kamu, sahabat kamu, keluarga kamu, pasangan kamu mungkin, dan juga orang-orang terdekat atau mungkin kolega, partner kerja kamu, itu adalah aset yang berharga untuk kamu itu bisa meraih apapun impian kamu ya. Jadi ini semuanya juga teamwork gitu ya, bekerjanya bersama-sama, kolektif gitu ya. Cek juga readingan untuk Gemini, mirip nih, padahal kartunya beda tapi pesannya saat mirip ya, bahwa memang kita nggak harus berjuang seorang diri ya. Carilah teman-teman atau orang-orang yang selaras, yang sehati sama kamu, bersedia bersama-sama berjuang dan bekerja supaya lebih cepat. Kalau kita itu teamwork akan lebih cepat sukses mencapai sesuatu yang diinginkan, iya enggak ya. Oke, kayaknya itu aja yang bisa aku kasih ke Leo ya. Semoga ini bermanfaat untuk Leo ya, dan menjadi inspirasi kamu. Kalau ini kamu suka readingan ini, please like, share ke semua sosial media kamu, dan subscribe ya. Jangan lupa dihidupkan notifikasinya. Oke, terima kasih, bye bye.